Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen penguji yang sudah menyaksikan presentasi seminar proposal saya pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing, Ibu Dr. Desna Aromatika SAPMAP selaku pembimbing 1 dan Bapak Dr. Roni Eka Putra SIPMPA selaku pembimbing 2 yang sudah membimbing dari awal penyusunan proposal sampai saat sekarang ini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Efektivitas Penerapan Program I-Kelurahan di Kota Padang. Namun, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Widya Kensarsita, BP 1810841012 dari Prodi S1 Administrasi Publik. Adapun pokok bahasan dalam presentasi ini antara lain pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Peneliti dalam menulis penelitian ini dilatar belakangi oleh beberapa masalah yang tentunya menarik untuk diteliti. Di Indonesia, penerapan e-government diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government. Impres Nomor 3 Tahun 2003 ini berisikan instruksi untuk mengembangkan e-government dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Impres Nomor 3 Tahun 2003 ditujukan kepada kementerian, kepala pejabat lembaga, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Pemerintah daerah termasuk diantaranya pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Sehubungan dengan impres ini, maka sampai saat sekarang sudah banyak lembaga atau organisasi yang menerapkan e-government dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya. Salah satu pemerintah daerah yang telah menerapkan konsep e-government adalah pemerintah Kota Padang. Pemerintah Kota Padang menerapkan e-government melalui konsep Smart City yang merupakan perluasan dari konsep e-government itu sendiri. Kota Padang telah dicanangkan sebagai salah satu dari 100 kota Smart City yang dicanangkan oleh pemerintah pusat sejak tahun 2018. Secara sederhana, Smart City diartikan sebagai kota cerdas yang menerapkan penggunaan sistem teknologi informasi dan komunikasi. Konsep Smart City dapat dipahami sebagai penggunaan, penerapan, dan implementasi teknologi yang ditetapkan pada suatu daerah, terutama perkotaan, sebagai interaksi kompleks antar berbagai sistem yang ada di dalamnya. Keseriusan Kota Padang dalam menerapkan Smart City juga dibuktikan dengan capaiannya sampai tahun 2020 dalam mengembangkan 6 pilar Smart City berdasarkan self-assessment yaitu 70,24%. Ini merupakan capaian yang cukup besar jika mengingat target yang ingin dicapai pada tahun 2024 yaitu 92,30%. Demikian juga dengan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE, Kota Padang menunjukkan angka yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 tercatat SPBE-nya yaitu 2,96. Ini mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu 2,78. Dengan adanya hal ini, maka menunjukkan bahwa keseriusan Kota Padang dalam mengembangkan Smart City sudah berkembang ke arah yang lebih baik. Konsep Smart City dibagi menjadi 6 indikator, diantaranya Smart Economy, Smart Mobility, Smart Governance, Smart People, Smart Living, dan Smart Environment. Nah, salah satu bagian yang menjadi perhatian khusus pemerintah Kota Padang adalah penerapan konsep Smart Governance. Smart Governance ini merupakan tata kelola pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan publik yang lebih efisien, kepemimpinan komunitas, bekerja secara mobilitas, dan perbaikan berkelanjutan melalui inovasi. Maka, pemerintah Kota Padang terus mempersiapkan diri dengan menciptakan inovasi-inovasi yang mendukung program tersebut. Salah satunya yaitu melalui inovasi program I-Kelurahan. I-Kelurahan merupakan salah satu program yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Padang dalam tahap pengembangan Smart Governance pada Januari tahun 2020. I-Kelurahan merupakan layanan berbasis ICT yang digunakan sebagai sarana dalam pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan. Dengan I-Kelurahan ini, maka dapat mempermudah masyarakat dalam proses penerbitan surat menyurat secara online.
masyarakat dapat melakukan permohonan surat secara online, sedangkan pihak kelurahan dapat menerbitkan surat secara online di mana formatnya sudah tersedia di aplikasi ini. Berdasarkan kerangka acuan kegiatan yang disusun oleh pemerintah Kota Padang, maka tujuan diterapkannya program e-kelurahan antara lain, yang pertama meningkatkan kualitas pelayanan di tingkat kelurahan, yang kedua terintegrasinya data kota dengan data kelurahan, yang ketiga terwujudnya transparansi dan keterbukaan informasi publik di 104 kelurahan terutama dalam hal pelayanan, yang keempat pemanfaatan data SIA dan BDT sehingga pelayanan di kelurahan dapat terkoneksi dengan baik, dan yang terakhir tergeneralisasinya seluruh aplikasi yang ada di 104 kelurahan sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara kelurahan yang memiliki modal besar dan kelurahan yang memiliki modal kecil. Adapun jenis layanan yang dapat diakses masyarakat pada aplikasi e-kelurahan adalah sebagai berikut. Pada tahap awal penerapan e-kelurahan, pemerintah Kota Padang menunjuk 11 kelurahan yang terdiri dari 1 kelurahan di setiap kecamatan yang ada di Kota Padang. 11 kelurahan ini sekaligus ditetapkan sebagai pilot project pelaksanaan e-kelurahan. Nah, berikut ini adalah jumlah jenis layanan e-kelurahan yang telah diakses masyarakat selama tahun 2020. Dari data ini dapat dilihat bahwa kelurahan dengan total jumlah layanan terbanyak dipegang oleh Kelurahan Anduring yaitu 1.103 layanan. Ini merupakan angka yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan Kelurahan Kampung Pondok dengan total layanan paling rendah yaitu sebanyak 9 layanan. Dari data ini juga dapat kita lihat bahwa terdapat kekosongan layanan selama beberapa bulan oleh Kelurahan Kampung Pondok. Maka dari itu, pada penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian di 2 kelurahan, yaitu yang pertama Kelurahan Anduring sebagai kelurahan dengan jumlah jenis layanan terbanyak selama tahun 2020. Yang kedua di Kelurahan Kampung Pondok dengan kelurahan jumlah jenis layanan paling rendah selama tahun 2020. Selanjutnya, dari observasi awal yang peneliti lakukan, terutama di 2 kelurahan di atas, ditemukan beberapa fenomena dalam penerapan e-kelurahan. Di antaranya, yang pertama, masih ditemukan kelurahan yang menggunakan layanan secara manual. Bahkan terdapat kelurahan yang lebih banyak menggunakan layanan manual daripada memanfaatkan e-kelurahan, seperti Kelurahan Kampung Pondok. Berdasarkan temuan peneliti, jumlah layanan manual yang dilakukan selama tahun 2020 adalah 287 layanan, sedangkan layanan yang menggunakan e-kelurahan hanya 9 layanan. Selanjutnya, masih ditemukan masyarakat yang belum mengetahui program e-kelurahan. Dari beberapa wawancara yang peneliti lakukan bersama masyarakat Kelurahan Anduring dan masyarakat Kelurahan Kampung Pondok, masih banyak di antaranya yang belum mengetahui adanya layanan e-kelurahan ini, sehingga masyarakat masih mengakses layanan secara manual dengan datang langsung ke kantor kelurahan. Yang ketiga, tidak adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan kepada masyarakat. Ternyata ketidaktahuan masyarakat dengan layanan e-kelurahan ini disebabkan karena belum ada sosialisasi yang dilakukan oleh pihak kelurahan. Selanjutnya, lemahnya pemahaman pihak kelurahan dalam mengoperasikan e-kelurahan. Meskipun sebelumnya pejabat kelurahan sudah mengikuti sosialisasi cara penggunaan e-kelurahan oleh Dinas Kominfo dan bagian pemerintahan Kota Padang, namun masih ditemukan pejabat struktural kelurahan yang tidak paham atau kurang paham mengenai cara mengoperasikan e-kelurahan. Yang kelima, pihak kelurahan masih kekurangan sarana dan prasarana yang menunjang penerapan e-kelurahan itu sendiri. Dari observasi awal yang dilakukan, ditemukan bahwa ketersediaan komputer di beberapa kelurahan tidak sebanding dengan jumlah yang dibutuhkan. Yang terakhir, pihak kelurahan tidak memiliki SOP dan SP dalam menyelenggarakan proses setiap jenis layanan yang ada di aplikasi e-kelurahan. SOP merupakan standar operasional prosedur yang digunakan sebagai pedoman kerja bagi pihak kelurahan. SP ini merupakan sebuah tolak ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Nah, berdasarkan beberapa permasalahan yang telah peneliti paparkan sebelumnya, maka peneliti mengindikasikan bahwa sasaran yang dituju dengan adanya e-kelurahan ini berupa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat belum tercapai. Maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana efektivitas penerapan program e-kelurahan di Kota Padang.
dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana efektivitas penerapan program e-kelurahan di Kota Padang. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu dapat memberikan kontribusi bagi ilmu administrasi publik, konsentrasi manajemen, khususnya pada kajian efektivitas penerapan program kelurahan. Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu untuk dapat memberikan gambaran nyata mengenai efektivitas penerapan program kelurahan di Kota Padang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran kepada pihak kelurahan dalam meningkatkan efektivitas penerapan program e-kelurahan. Selanjutnya bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama, penelitian yang relevan. Beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah yang pertama, penelitian Endah Mustika Ramdhani yaitu mengenai analisis efektivitas pelaksanaan e-government di tingkat kelurahan. Yang kedua, penelitian yang dilakukan oleh Fristiza Dwitami dan Nora Eka Putri yaitu efektivitas penerapan program e-kelurahan di Kelurahan Selaing Bawah, Kota Padang Panjang. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Irama Yenti yaitu implementasi inovasi e-kelurahan, pelayanan kelurahan berbasis elektronik pada kelurahan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Edi Sutrisno dengan indikatornya antara lain pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Alasan pemilihan teori ini adalah karena kelima indikator efektivitas program relevan dengan permasalahan dan fenomena yang peneliti paparkan sebelumnya. Teori efektivitas ini juga lebih berfokus pada pelaksanaan dari sebuah program. Efektivitasnya diukur mulai dari pemahaman stakeholder mengenai program yang dijalankan sampai kepada kajian bagaimana perubahan atau dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya, skema pemikiran. Penelitian ini beranjak dari Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Sehubungan dengan instruksi ini, pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat menerapkan konsep e-government melalui Smart City. Nah, dalam rangka pengembangan Smart City, pemerintah Kota Padang meluncurkan aplikasi e-kelurahan yang akan digunakan sebagai sarana pelayanan online di tingkat kelurahan. Pada tahap awal, penerapan e-kelurahan dilaksanakan di 11 kelurahan yang ditunjuk sebagai pilot project pelaksanaan e-kelurahan. Maka, untuk mengukur efektivitas pelaksanaan program e-kelurahan di 11 kelurahan tersebut, peneliti menggunakan teori efektivitas program menurut Edi Sutrisno, di mana variabelnya antara lain pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, dan perubahan nyata. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas merupakan keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya tertentu. Yang kedua, efektivitas program yaitu mengukur sejauh mana keberhasilan suatu program yang berjalan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya. Dan terakhir, program e-kelurahan di Kota Padang yaitu sebuah penerapan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pihak kelurahan dalam melakukan layanan administrasi kependudukan berupa penerbitan surat menyurat secara online. Selanjutnya, definisi operasional. Dalam penelitian ini yang menggunakan beberapa variabel, yaitu variabel pertama, pemahaman program dengan indikatornya antara lain pemahaman terhadap tupoksi, sosialisasi, komunikasi, dan komitmen. Variabel kedua yaitu tepat sasaran dengan indikator meningkatkan pelayanan publik. Variabel ketiga yaitu tepat waktu dengan indikator ketepatan waktu pelayanan. Variabel keempat yaitu tercapainya tujuan, indikatornya antara lain meningkatkan kualitas pelayanan publik, integrasi data, transparansi dan keterbukaan informasi publik, pemanfaatan data SIA dan BDT, dan tergeneralisasinya setiap kelurahan. Yang terakhir yaitu variabel perubahan nyata dengan indikator dampak penerapan program. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan dan desain dalam penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data antara lain dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.
Teknik pemilihan informan yaitu purposive sampling. Peranan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai instrumen utama. Proses penelitian yaitu perumusan masalah, observasi, wawancara, dan pengumpulan dokumen terkait. Selanjutnya unit analisis adalah lembaga yaitu Kelurahan Anduring dan Kelurahan Kampung Pondok. Teknik analisis data yang digunakan antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dan yang terakhir, teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber data. Baiklah, hanya itu yang dapat saya paparkan pada presentasi kali ini. Terima kasih atas segala perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.